Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Ibu akan menjelaskan kita masuk ke tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Masuk ke tema 8 subtema 1, yaitu manusia dan lingkungan. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa perhatikan video pembelajaran dari Ibu berikut ini. Selamat menyaksikan. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di atas. Yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Ya, gambar di atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa persawahan dan anak-anak yang sedang menanam bibit tanaman. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Ya, berguna karena lingkungan menyediakan kebutuhan hidup manusia. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, maka kebutuhan manusia akan tercukupi dengan baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan akan rusak dan tidak dapat memberikan manfaat bagi manusia. Selanjutnya yaitu, bagaimana kondisi lingkungan yang berada pada gambar tersebut? Ya, dilihat dari gambar tersebut, kondisi lingkungannya cukup baik. Masih banyak pepohonan di sekitar rumah tersebut. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Ayo membaca. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Dari peristiwa tersebut bisa kita diskusikan, yaitu peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Baiklah anak-anak, dari bacaan tersebut kita bisa menjawab yaitu peristiwa apa yang terjadi, yaitu warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Ya, terjadinya di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Bato Ambari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi, sehingga di dataran tersebut air tanah sulit didapat. Dan daerah tersebut juga belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Sekarang, Ibu juga akan menjelaskan fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi air bagi manusia yaitu untuk memasak, minum, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan, dan pakaian. Fungsi air bagi hewan untuk minum, membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air.
Sedangkan fungsi air bagi tumbuhan yaitu untuk proses fotosintesis. Materi berikutnya yaitu beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Indonesia juga disebut negara kepulauan karena banyaknya bermacam-macam pulau-pulau di Indonesia, mulai dari pulau besar dan pulau-pulau kecil lainnya. Ada 5 pulau besar di Indonesia: Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau Indonesia terhubung dari Sabang sampai Merauke. Apakah kamu tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, benar sekali, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia dikenal mempunyai banyak tempat yang penuh dengan keindahan alamnya dan dikenal hingga luar negeri. Misalnya Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk akibat letusan besar dari gunung yang berpuluh-puluh tahun lalu. Dan Danau Toba juga menjadi danau vulkanik yang paling besar se-Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga dikenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Hewan komodo adalah salah satu hewan yang langka. Kita bisa menjumpainya di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam yang terdapat di Indonesia dan juga didukung oleh kebudayaan khas dari tiap daerah masing-masing. Maka dari itu, bangsa Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kondisi geografis di Indonesia. Misalnya di setiap provinsi punya rumah adat, tarian adat, lagu daerah, dan pakaian adat masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, Jawa punya baju adat bernama kebaya, ada lagi Kalimantan yang mempunyai rumah adat yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya anak-anak, selain itu Indonesia juga dikenal dengan berbagai macam alat musik tradisionalnya yang khas. Bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung. Angklung adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapat pengakuan bagian dari World Heritage oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal beragam bahasa dari berbagai macam daerah. Contohnya bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia mempunyai beragam bahasa, bahasa Indonesia tetaplah yang digunakan secara umum. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Materi selanjutnya yaitu jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan berbagai usaha.
berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris, pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah perdesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air, atau juga bisa dengan vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Jenis usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Demikianlah pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami semua. Jika masih ada yang belum paham, mohon untuk ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Semangat belajar dan jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.